Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Sar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Aisyah Purnama Nasution dengan NIM 2231211036 dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas G tahun 2023 ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya terhadap mata kuliah umum Pendidikan Pancasila dan di video ini saya akan menjelaskan bab 6 yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Langsung saja kita masuk pada poin pertama yaitu pengertian pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika adalah ilmu tentang perilaku atau moral manusia yang berhubungan dengan baik dan buruk. Seringkali orang menggunakan istilah etika untuk menyebut moral. Etika berbeda dengan etiket. Etiket adalah aturan sopan santun yang dalam masyarakat, sedangkan etika adalah kajian ilmiah tentang aturan tersebut. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara etika dan etiket. Etiket berfokus pada cara melakukan sesuatu dengan benar. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Etiket bersifat relatif, berbeda-beda di setiap budaya. Etiket melihat manusia dari segi lahiriah. Sedangkan etika berfokus pada apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Etika selalu berlaku, bahkan tanpa saksi mata. Etika cenderung lebih absolut. Etika melihat dari segi batiniah. Nah, kemudian etika bisa dipahami melalui tiga pendekatan, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan meta-etika. Etika deskriptif adalah menggambarkan dan menjelaskan pengalaman moral tanpa memberikan penilaian. Etika normatif adalah membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan dan memberikan penilaian tentang perilaku manusia. Dan meta-etika adalah memahami istilah-istilah yang digunakan dalam menjelaskan etika. Secara garis besar, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum adalah membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Kemudian yang kedua adalah etika khusus, yaitu menerapkan prinsip-prinsip modal dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, seperti etika keluarga, etika profesi, dan etika politik. Pada poin selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila adalah pedoman etika bagi bangsa Indonesia yang berisi 5 nilai utama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila ini saling berkaitan dan menjadi panduan dalam bersikap dan bertindak. Sila pertama mengajarkan keimanan kepada Tuhan dan sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Kemudian di sila kedua menghormati hak asasi manusia dan bersikap adil. Dan yang ketiga, mengutamakan persatuan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, sila keempat menghargai musyawarah, hak, dan kewajiban setiap warga negara. Terakhir, ada sila kelima yang mendorong sikap adil, gotong royong, dan kekeluargaan. Pancasila sebagai sistem etika mengarahkan masyarakat untuk hidup rukun, adil, dan bermoral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, Pancasila sebagai sistem etika sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Fungsinya meliputi landasan moral, pokok etika, evaluasi moral, etika kehidupan berbangsa mencakup beberapa aspek, antara lain etika sosial dan budaya, yaitu mendorong sikap saling menghargai dan memahami antar warga bangsa. Kemudian, etika politik dan pemerintahan mengutamakan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Etika ekonomi dan bisnis mendorong praktik bisnis yang adil dan menghindari korupsi. Kemudian, etika penegakan hukum menjamin keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Etika keilmuan mengedepankan nilai-nilai kebenaran dan inovasi dalam ilmu pengetahuan. Etika lingkungan menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Kemudian, Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar etika politik di Indonesia, di mana setiap sila mengandung nilai-nilai penting yang harus diterapkan dalam kehidupan politik. Nilai-nilai ini meliputi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menekankan pentingnya moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan politik yang serta menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab,
mengharuskan penghormatan terhadap martabat manusia, serta keadilan dalam kebijakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Persatuan Indonesia menegaskan bahwa semua kebijakan harus memperkuat kesatuan bangsa dan tidak memecah belah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus diarahkan untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjamin perlakuan adil di dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hukum dan ekonomi. Untuk yang poin kelima, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila harus diimplementasikan dalam setiap aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat untuk mencapai pemerintahan yang etis dan rakyat yang bermoral. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman moral dan etika bagi penyelenggaraan negara, mengarahkan tindakan politik agar selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Makna dan aktualisasi sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara. Sila ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila mengandung makna pengakuan akan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ini mencerminkan keyakinan bangsa Indonesia yang religius, menghargai kebangsaan beragama, dan mendorong kerukunan antar umat beragama. Aktualisasi ini dalam kehidupan bernegara melibatkan beberapa sikap positif, seperti percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai agama masing-masing, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk beragama yang berbeda, menjunjung tinggi kebebasan menjalankan ibadah tanpa paksaan. Kemudian yang kedua, makna kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan bernegara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan umumnya. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat manusia yang berbudi, sadar, nilai, dan berbudaya. Makna persatuan Indonesia dalam kehidupan bernegara. Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. Persatuan Indonesia merupakan implementasi nasionalisme, bukan chauvinisme, dan bukan kebangsaan yang menyendiri. Nasionalisme menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, menuju persatuan dunia, menuju persaudaraan dunia. Nasionalisme dan internasionalisme menjadi satu terminologi, yaitu sosionasionalisme. Kemudian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan ada dalam kehidupan bernegara, maknanya mengandung bahwa melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat dipertimbangkan alternatif berikut. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 4. Bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat, diliputi dengan semangat kekeluargaan. 5. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Dan yang terakhir, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara. Nilai keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dan bahwa semua orang yang ada di hadapan hukum. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai bahwa setiap peraturan hukum, baik undang-undang maupun putusan pengadilan mencerminkan semangat keadilan. Saya rasa begitu saja penjelasan saya terhadap bab 6 mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Kemudian saya sudah merangkum beberapa quotes untuk mendukung daya berpikir kritis kita, teman-teman. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.